早后面我会食冰你会做医生哦，食冰个当过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mina Chandra di udara di Radio Taiwan Internasional. Semoga saja teman-teman dalam nuansa kebahagiaan karena bagi masyarakat Tionghoa ini masih dalam nuansa perayaan Tahun Baru Imlek ya di hari ketiga. Semoga saja teman-teman juga merasakan keceriaan, kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah. Semoga teman-teman dimanapun berada, teman-teman yang lagi bekerja, lagi sekolah juga selalu diberi kelancaran. Amin. Hadir kembali di hari ketiga untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Amina juga mengucapkan Kong Si Fa Cai, Hong Pao Nalai. Ya, Kong Si Fa Cai yang artinya semoga teman-teman sehat sejahtera, makmur, sentosa. Amin. Nah, selama perayaan Tahun Baru Imlek untuk 2025 ini ada 9 hari. Mungkin teman-teman yang berada di Taiwan atau juga dimanapun atau juga sudah merencanakan atau barangkali orangnya sudah tidak ada di rumah, sudah melanglang buana, sudah jalan-jalan. Wah, asik sekali ya. Nah, hari ini dalam acara Goes Amina yang akan berbagi liburan selama perayaan Tahun Baru Imlek. Kira-kira tempat manakah saja yang sangat cocok sekali untuk teman-teman telusuri untuk Chouchun? Karena dalam tradisi masyarakat Tionghoa, selain persiapan Tahun Baru Imlek, mereka yang harus beberes rumah, mempersiapkan untuk menyambut Tahun Baru Imlek, kemudian juga kumpul bersama, makan bersama, lalu juga membuat hidangan, kue-kue, snack-snack, biskuit, dan aneka camilan untuk disajikan kepada keluarga maupun juga kerabat mereka. Nah, banyak sekali persiapan yang harus dilakukan kemudian selama perayaan Tahun Baru Imlek. Selain mereka menerima amplop merah atau angpau, mereka yang juga harus chouchun, artinya pergi jalan-jalan. Nah, agar nuansa hati yang juga senang, kemudian juga banyak energi-energi positif yang akan datang ke dalam diri kita. Nah, tentu teman-teman juga jangan melewatkan kesempatan apabila teman-teman yang juga punya liburan panjang di awal tahun 2025 ini, mari kita jalan-jalan di Taiwan. Nah, selama perayaan Tahun Baru Imlek, di sini Amina akan memperkenalkan beberapa titik-titik atau objek wisata yang juga cukup digemari oleh masyarakat lokal Taiwan sendiri untuk jalan-jalan. Nah, sebenarnya Taiwan itu sangat kecil, tetapi lokasi untuk jalan-jalan, objek wisata yang sudah tertata rapi, bahkan juga transportasi umumnya sangat praktis sehingga memudahkan kita untuk jalan-jalan. Nah, Aminah hanya secara rangkuman saja, mulai dari utara, sentral hingga ke selatan, tempat-tempat manakah saja yang juga bisa kita pergi, kita kunjungi untuk membuat hati atau nuansa hati kita kembali segar. Nah, setelah itu kayaknya harus balik kerja lagi ya. Oke, teman pendengar, mulai dari utara atau Taipei dan sekitarnya ada Keelung, Taipei dan juga New Taipei adalah tempat yang juga banyak sekali objek-objek wisata yang bisa kita kunjungi ya. Oke, kita mulai dari kota Taipei, Chouchun. Jalan-jalan kemana selama musim semi ini? Mungkin juga ya banyak teman-teman yang sudah tahu ya, apalagi orang-orang luar dari turis mancanegara pada saat mereka datang ke Taiwan akan mampir ke Taipei ya. Pada hari pertama di kota Taipei, kira-kira tempat manakah saja yang bisa dikunjungi? Bahkan cukup untuk setengah hari saja sudah sangat mudah sekali terjangkau ya, karena untuk transportasi di Taipei memang sangat praktis ya. Tinggal pilih mau bus umum, mau MRT, atau kereta api, atau juga HSR, bisa dengan menggunakan moda transportasi, banyak pilihannya. Nah, pada saat di Taipei, karena sangat mudah sekali, ada MRT, kemudian ada bus umum, teman-teman tinggal pilih mau kemana jalan-jalannya. Mungkin di gedung Taipei 101 ya, yang sangat terkenal, kemudian di
distrik tersebut banyak sekali pusat perbelanjaan, biasanya juga tetap dibuka pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, di sekitarnya juga masih banyak sekali objek-objek wisata yang menarik ya. Mungkin teman-teman yang suka dengan nuansa alam yang segar bisa ke Yang Mingsan, atau di dekat RTI itu juga ada jalan setapak untuk ibu-ibu atau orang tua yang mendaki gunung karena banyak anak tangganya, dan di situ untuk naik gunung, berolahraga, menikmati udara segar, pemandangan alam yang indah, dan juga sambil berolahraga adalah tempat yang sangat pas. Oke, kemudian di New Taipei kira-kira tempat manakah saja yang juga bisa dikunjungi? Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk New Taipei daerahnya lebih luas lagi dari kota Taipei ya, karena kota Taipei itu adalah basin yang berada di tengah-tengah dari distrik-distrik New Taipei. Sementara untuk di kawasan utara di kota New Taipei, kira-kira tempat manakah saja yang sangat asik atau direkomendasi untuk dikunjungi? Banyak sekali tempat-tempat apabila teman-teman yang suka dengan pemandangan alam bisa ke Dongpeijiao di North Coast, atau di Beihaian, atau juga di Yeliu Geopark yang sangat indah, atau juga mampir ke Tanshui. Ada jalan tuanya dengan moda transportasi MRT, mampir hingga di Tanshui, bisa menikmati pemandangan alam yang indah, sungai yang indah, lalu masih ada kota tuanya, jalan tuanya, dan juga ada pasar di tempat ini ya. Mungkin sekitar 1 hari ya cukup ya untuk jalan-jalan ke Xinbei, atau mungkin teman-teman juga bisa memilih lokasi yang lain. Nah, mengapa Amina sebutkan New Taipei yang sangat luas? Masih ada Jiufen, masih ada Wulai untuk berendam air panas, atau juga Pingxi, dan di mana teman-teman juga bisa melepas lentera langit. Sangat menyenangkan apabila teman-teman jalan-jalan di kota New Taipei. Lalu untuk di Keelung, nah di Keelung apa saja yang bisa kita nikmati ya? Mungkin di sini ada yang dikatakan bahwa Keelung adalah 2 kota. Mengapa demikian ya? Karena selain bisa menikmati kuliner, kota kuliner, dan satunya lagi adalah kota pelabuhan. Nah, untuk menikmati suasana pelabuhan di sekitar Keelung. Di tempat ini teman-teman juga bisa bermain air kalau misalnya waktu yang tepat ya. Dan karena sangat dekat dengan Heping Tau atau Heping Island, di situ juga ada tambak-tambak yang sudah tidak dipergunakan, kemudian dijadikan sebagai objek wisata. Jadi teman-teman bermain air laut, tetapi karena sudah ada tambaknya ya, sehingga lebih aman dan terlindungi. Dan ini juga merupakan pemandangan yang sangat indah sekali pada saat teman-teman jalan-jalan malam hari. Ada pasar malam, kemudian juga bisa menikmati panorama pelabuhan di malam hari. Oke, kemudian ke rumahnya Aminah ada di Taoyuan. Taoyuan juga banyak sekali tempat yang bisa dikunjungi. Selain teman-teman yang suka dengan nuansa pedesaan, teman-teman juga bisa mampir ke outlet atau X-Park. Di situ bisa melihat binatang-binatang laut yang cukup lucu-lucu. Kemudian juga ada beberapa wahana permainan seperti di Xiaorengguo atau Windows on China, dan juga ada kebun peternakan Puxin yang juga sangat direkomendasi. Bagi teman-teman yang bisa mampir ke Hsinchu, juga merupakan objek wisata yang sangat menarik. Di situ ada Xiaotingtang, dan lalu juga ada Lü Sijie atau Taman Hijau ya. Di situ banyak sekali binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Menurut Amina juga sangat menarik sekali ya berkunjung ke sana sambil menikmati ya nuansa udara segar. Lalu juga ke Ilan, Amina juga sangat suka sekali dengan Ilan. Ada apa di Ilan? Teman-teman bisa ke Jiaoxi untuk berendam air panas. Lalu ada satu taman di atas gunung, perjalanannya juga sangat jauh. Dan karena sudah memasuki musim dingin ya, jadi teman-teman juga bisa menikmati pohon-pohon cemara yang berwarna merah kekuning-kuningan apabila ya cuaca atau iklim yang memungkinkan. Ada di Mingchi Shenlin, yaitu di Taman Nasional Mingchi Shenlin atau bagaikan hutan. Nah, tempat ini sangat indah sekali. Amina juga masih pengen sekali jika ada waktu mampir ke lokasi ini ya.
Atau juga bisa berkunjung ke Turtle Island atau Kue Santau, di mana bisa naik perahu untuk berkeliling ke pulau tersebut. Dan untuk mampir atau mendarat di pulau tersebut juga perlu melakukan reservasi ya. Nah, kemudian kita sampai di daerah sentral yang ada di Taichung. Di tempat ini juga semestinya banyak yang memuji karena tempat yang sangat nyaman sekali untuk dikunjungi, dan dalam 1 tahun 4 musim kapan saja bisa jalan-jalan ke Taichung. Selain bisa menikmati pasar malamnya, kulinernya, kemudian pusat perbelanjaan, lalu juga ada perkampungan veteran, dan juga ada Museum Teknologi Taichung yang bisa dikunjungi. Bagi yang membawa anak-anak juga bisa mampir ke taman bermain anak-anak atau Lipau, ada wahana permainan juga untuk orang dewasa dan lain-lain. Tempat ini juga menjadi tempat favorit bagi yang mengejar kuliner akan mampir ke Taichung. Kemudian Hualien, bagi yang suka dengan Hualien, di situ ada banyak sekali lokasi-lokasi bermain, yaitu pasar malam di Tongtamen Night Market. Lalu apabila yang suka dengan pemandangan alam bisa ke pantai Qixingtan dan Taroko. Di situ pemandangannya sangat indah sekali ya. Atau teman-teman yang membawa keluarga juga bisa mampir ke Ocean Park yang ada di Hualien. Kemudian juga jalan-jalan di Taitung, banyak sekali kuliner atau juga pemandangan alam yang bisa dinikmati ya. Bahkan bagi yang ingin hopping island bisa ke Orchid Island atau di Green Island. Dan jalan-jalan di Chiayi juga kesukaan Amina. Bagi yang suka dengan nuansa gunung yang terkenal di Taiwan adalah alisan sambil naik kereta api kecil. Atau memilih jalan-jalan di kota tua di Tainan. Di tahun 2025 ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi di kota Tainan. Tempat ini juga ada ladang garam, kemudian menikmati kuliner di Tainan dan juga tempat-tempat bersejarah. Atau mampir hingga ke selatan Taiwan di Kaohsiung yang dipenuhi dengan objek wisata maupun juga di Kenting adalah tempat yang sangat cocok untuk berwisata air. Selama perayaan Tahun Baru Imlek, hari penutup atau Cap Gome juga merupakan salah satu kegiatan penting, perayaan yang penting, dan biasanya akan ditutup dengan Festival Lentera. Tahun 2025, Festival Lentera Chozhen yang juga akan memeriahkan perayaan Cap Gome ini mengajak seluruh masyarakat Taiwan atau juga wisatawan mancanegara bisa mampir ke Tainan di Taman Chozhen untuk menikmati Festival Lentera. Dan festival tahun ini yang berfokus pada hiasan dari bambu menggabungkan budaya lokal dan juga estetika alam. Bertujuan ingin menunjukkan nilai estetika dari bambu lokal. Dan untuk tema Festival Lentera tahun ini adalah Galaksi Bima Sakti, di mana bintang-bintang langit di angkasa berpindah ke pedesaan. Dan dari pameran ini yang juga ada 4 area utama yang direncanakan untuk mengintegrasikan industri bambu lokal dan budaya yang berusia ratusan tahun dengan teknologi modern yang menyampaikan semangat pembangunan berkelanjutan, warisan budaya, kemakmuran bersama. Dan area-area ini yang terbagi area A dengan fokusnya pada bambu, memadukan gambar bintang terowongan yang menunjukkan dialog antara alam sesama dengan umat manusia. Lalu di area B yang diterapkan adalah desain dan juga struktur bambu dipadukan dengan tata pencahayaan yang akan menghidupkan panorama sekitar. Kemudian untuk ke area C merupakan festival lampion utama yang bertemakan bambu pedesaan melalui tenun bambu, akrilik, kaligrafi dan simbol-simbol menyoroti kecintaan yang mendalam dari masyarakat sekitar terhadap tanah air dan semangat persatuan. Kemudian untuk zona D merupakan perpanjangan dari Jalan Tua Chozhen, di mana warga bisa menikmati kuliner dan kehidupan masyarakat setempat. Untuk Festival Lentera ini yang sudah berlangsung mulai dari 12 Januari hingga 16 Februari mendatang. Dan untuk penyalaan lampu-lampu lampion yang ada berlangsung setiap hari dari pukul 5 hingga jam 9 malam. Demikian teman pendengar informasi acara Goes di hari ini. Jalan-jalan selama
perayaan Tahun Baru Imlek 2025 semoga saja menyenangkan. Amina pamit dulu, sampai jumpa.